Yang pertama ada siapa bang? Bang Dan. Bang Dan dari mana bang? Belanda. Kenal Lionel Messi? Kenal. Siapa? Saudara. Apakah anda hafal dasar-dasar negara kita ini? Pancasila. Dia lagi. Hafal. Apa? Coba satu. Pancasila. Ya. Satu. Keduanya mah Dua. Tunggu. Baca Pancasila nggak boleh sampai ketawa. Harus Itu kan- serius. Itu adalah Dia bilang dia cinta Indonesia guys. Tapi suruh baca Pancasila dia ketawa. Memain-mainkan cinta dia. Kamu tahu nggak? bendera putih. Aduh. Bendera putih. Kamu rasa apa nama? Rasa nasionalisme Anda kurang guys. Apal nggak? Jujur aja. Hafal. Apal. Undang-undang tahu? Undang-undang dasar 1945. Ya, jadi apa pembuktian Anda selain undang-undang dan Pancasila itu terhadap Indonesia? Apa yang Anda telah beri atas pengorbanan cinta Anda ke negara kita tercinta? Berarti Anda nggak cinta sama Indonesia. Dia nggak ngerti pertanyaan gue guys. Di luar. Saya seperti ujian sekolah. Jadi kita persederhana. Gimana cara menjelaskannya? Anda cinta Indonesia. Apa yang pernah Anda lakukan untuk mengharumkan nama Indonesia? Masa luka. Banyak. Banyak kan? Banyak kan? Apakah Anda pernah Mulai nyangkut. pernah menang juara nasional apa? Belum. Enggak. Jadi apa? Kalau dia juara mengharumkan Indonesia itu belum ada Belum saya. ada, guys. Jadi mungkin Anda sebatas menaati undang-undang Indonesia ya, Jadi menghargai supporter. aja. Jadi supporter sepak bola itu termasuk mencintai negara kan ya? Ya. Betul. Tapi supporter timnas bukan klub guys, bukan Persija. Indonesia melawan Belanda. Hei. Mendukung Indonesia. Iya guys. Hidup Indonesia. Bukti cinta Bang Dan terhadap bangsa Indonesia. Kita lanjut ke Bang siapa namanya? Bang Boy. Cat. Woi, Ya. Bagaimana bentuk Anda mencintai? bukti saya sangat simpel berkaitan dengan pembahasan kita yang pertama tadi. Yaitu gue masih mencintai salah satu orang yang berada di Indonesia gitu. Tidak di luar Indonesia guys, masih orang-orang Indonesia. Walaupun saya hidup di Prancis. Iya, dia hidup Perancis tapi tetap memilih perasaannya tetap di Indonesia. Salah satu penduduk Iya. yang dipimpin oleh Jokowi. Jokowi insinyur. Kami mencintaimu Jokowi. Jangan banet channel ini. Karena perempuan Indonesia sangat-sangat cantik, melebihi cantik dari perempuan Iya. Prancis. Sama Lebih mementingkan produk Indonesia itu adalah cintai. salah satu cara mencintai Indonesia dengan baik ya. Oh iya. Anda ini baju dari mana? Ini dari Malaysia. Kamu bilang kamu cinta Indonesia. Baju dari Malaysia. Bagaimana cinta Anda ke Indonesia? Lupa bawa dari Kamu punya baju Indonesia? Banyak. yang Bibir punya. itu dari mana? Dari Indonesia. Itu asli ya? Asli. Made in Indonesia. Itu pernah diperbaiki atau pernah salah apa? Pernah salah di Apa itu? Terkilir. Ya, Bibirmu pernah terkilir. patah ya. Jadi ini pernah masih mencintai produk Indonesia, itulah salah satu cara Bang Boy mencintai negara Indonesia guys. Ya, mungkin penonton bagaimana cara mencintai negara Indonesia tergantung hak dan kewajiban masing-masing ya. Kami tidak pernah memaksakan. Apakah Anda punya bakatnya di mana? Bakat Anda mencintai, cintailah produk Indonesia, banyak. Ada Luna Maya. Cutari. Dari kan banyak Indonesia yang agensi menikah yang internasional. Gisel.
Kamu kata kisah, kamu ketawa, kamu otak tuh. Aduh, hujan. Susah nih. Yudi belum pulang. Cinta tadi guys. Jadi bagaimana kita mencintai negara kita sendiri, tempat kita hidup, tempat kita bekerja, tempat kita saling menolong-nolong, ya guys. Jadi sekarang kita kembali ke cinta. Jadi sudah pertanyaan saya, bagaimana Anda mencintai negara ini? Ini adalah ada cinta yang lebih penting dari mencintai negara. Cinta kepada ibu, orang tua yang melahirkan kita, guys. Itulah cinta yang paling penting di atas dunia. Di atas dunia ya guys. Kalau untuk semua ada yang lebih penting, cintai yang Maha Esa, baru mencintai Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, guys. Jadi kita ke bawah dulu. Bagaimana Anda mencintai orang tua Anda, khususnya ibu, kedua orang tua lah. Apa buktinya Anda mencintai kedua orang tua? Anda ini pemelawan, durhaka kamu. Saya melawan sebenarnya saya sayang. Adakah orang melawan sayang, guys? Sadis. Coba komen, guys. Kalau orang melawan orang tua tuh sayang namanya kan? Apa benar kata dia? Kan? Bukan melawan. Apa? Melawan bilang kamu anjing. Anjir, guys. Anjir. Terus? Jadi gimana mencintai orang tua tuh? Menyayangi dia. Menyayangi dia, mencintai dia, Mendoakan. Ke sholat. Pernah sholat kan? Pernah. Oh mantap. Jadi bibir itu pernah digunakan untuk sholat. Ini pernah. Berarti bagus bibir itu. Nanti ditanya, bibir ini digunakan di dunia untuk apa? Untuk membaca salawat. Apa lagi? Untuk bibirnya untuk bilang terima kasih. terima kasih kepada yang telah menciptakan kita. Ya Allah, amin ya Allah. Semoga kita selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah selalu. Amin. Amin. Jadi itu aja cara Anda mencintai kedua orang tua Anda. Nah, itu aja. Enggak ada yang lain. Ada yang banyak susah nih. Jadi susah ya. Salah satunya dia mencintai kedua orang tuanya, tidak melawannya. Ya, tidak Melawan tadi melawan. melawan tapi melawan sayang. Itu tidak ada di Aduh, hidup lah kami. Jadi mencintai, menyayangi kedua orang tua, berbakti, menolong, itu ya. Nah, menolong sama Sama siapa? Sama orang tua. Sesama. Berarti Anda tua juga kalau sesama orang tua. Kan 75. Jadi intinya taat lah, berbakti kepada orang tua. Salah satu cara Bangdang dari Belanda mencintai kedua orang tuanya, guys. Melawan, ya. Jadi apa pesannya untuk anak-anak di Indonesia? Jangan sering melawan orang tua, susah dia. Berapa bulan kandungan? 9. Apakah Anda 9 bulan juga digandung? Iya, Serius. serius. Bibir itu aja setahun. Ya lanjut, Bang, gimana caranya mencintai orang tua dengan cara masing-masing? Oke, baik. Berarti menurut gua belum sepenuhnya bisa mencintai orang tua saya, kedua orang tua saya. Cuman sekarang gua sedang dalam proses menuju akan tersebut. Karena tidak bisa pungkiri deh. Contohnya kita nih anak rantau nih. Iya, guys. Yang sekarang di rantau nih. Ini sedang dirantau. Contohnya ketika yang dinamakan cinta nih. Ketika orang tua kita menelpon kita, nak rindu pulang. Terus kita nelpon lagi orang tua kita, ma rindu pulang gitu. Ketika kita pulang, nah apa yang kita rindukan itu? Yang pertama kita rindu masakan orang tua kita. Yang kedua rindu dibangunkan orang tua kita contohnya. Yang ketiga rindu curhat cerita-cerita sama orang tua kita contohnya. Nah kebalikannya, bagaimana orang tua kita yang benar-benar cinta kepada anaknya, ketika dia menelpon anaknya, nak rindu pulang, dia ingin memasak untuk anaknya, membangunkan anaknya, mendengarkan cerita anaknya. Berapa jangan siklusnya, perbandingannya 180 derajat gitu. Kita menyusahkan orang tua untuk pulang, sementara orang tua menyusahkan dirinya untuk kita. Itulah bukti cinta dari orang tua kita kepada kita. Nah kita lucunya kayak gitu. Berarti Anda belum buktikan cinta Anda kepada orang tua ya? Sampai saat ini. Mencoba. Berarti ada ikhtiarnya, usaha itu penting, guys. Niat dan usaha itu penting untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, guys.
untuk satu yang kita capai nanti ya guys. Cuman pesan orang tua gue yang paling gue ingat. Nah, apa pesannya? Kan Nanti, gue nanti. Coba dengarkan pesan orang tua beliau untuk beliau guys. Coba mungkin motivasi untuk anda di rumah guys. Kan gue merantau nih. Iya. Gue merantau di Padang tepatnya. Nah orang tua gue bilang kayak gini. Satu hal yang kami minta, jangan sampai bawa kabur anak orang lain. Contohnya terjadi apa? Kawin lari. Kawin lari contohnya. Imbik. Cuman gue jawab kayak gini. Apa imbik ini? Apa imbik guys? Enggak tahu kami. Ini lonte. Aduh, ya gitu lah guys. Mungkin anda mengerti, silakan komen. Yang gue jawab aja simpel kayak gini. Kalau sempat terdengar nama saya, Yerdipa Rizali berbuat kejadian hal yang seperti itu kepada perempuan, yakinlah bahwa perempuan itu kalau enggak anak gubernur, anak presiden. Jadi seleranya tinggi guys. Yang akan dia bawa lari itu anak gubernur. Ngapain tanggung-tanggung ya? Ada. Susah nanti. Hidup makan batu nanti. Makan batu Itu mau makan termasuk ledak. motivasi atau jangan diikuti guys. Cuma satu prinsip gue lagi, Bang. Gimana? Gue tidak akan pernah nikah dengan orang sekampung. Kamu mau nikah sekampung? Kalau orang mau gue mau. Nggak, serius gue nggak akan pernah mau menikah dengan orang sekampung. Karena Nggak pernah mau, nggak akan mau. jadi alasannya apa? Kenapa? Sekampung kan? Oh, iya. Sekampung bang, sekampung bang. Mampu kamu sekampung? Enggak mampu. Ada cowoknya juga, ada bapak-bapaknya juga, ada nenek-neneknya juga. Orang Paling kan sekampung orang, dinikahi guys. Mana mampu kita guys? Makanya gue gak akan pernah nikah sekampung. Iya. Kirain apa lo bilang? Blengek lo. Koneknya lah bang. Iya, jadi gitu guys. Jadi Orang gitu, pasti jadi kebingungan. Hiburan aja. kita belum mampu membuktikan cinta kita kepada orang tua, jangan sampai kita membuktikan cinta kita ke lain manusia guys, seperti pasangan kita guys. Buktikan dulu cinta anda ke orang tua anda, baru anda buktikan ke cinta kepada orang lain guys, seperti pasangan anda atau orang yang anda cintai pasangan anda itu guys. Ngerti guys? Kalau nggak ngerti silakan translate di bawah ini atau tinju bibirnya 3 kali guys. Nanti anda akan mengerti apa yang kami ucapkan di sini guys. Jadi gitu aja. Mungkin ada lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada tambahan nanti gimana anda mencintai orang tua anda, silakan komen aja guys. Kita atau anda pengen diskusi juga dengan kami, silakan telepon nomor Abikal mana ya guys? Ini manajemen Mana kami. nomor di bawah nih? Ada nomor Abikal mana Nomor nanti? di bawah. Oh, Jika anda DM Instagram. DM, telepon aja sini, kami akan dengarkan curhatan anda atau apapun, kami layani anda. Asalkan jangan baku hantam. Oke guys. Itu bisa kita lewat telepon aja. Iya, telepon aja. Ya, selanjutnya setelah kita mencintai negara ini, mencintai kedua orang tua, Tua kita. bagaimana kita mencintai diri sendiri, guys? Ya guys, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana anda mencintai diri sendiri, sedangkan bibir anda menyakiti anda? Berat bibir anda di atas itu berapa, guys? Kurang berat. Kurang berat. Apakah lebih 5 kilo di atas atau 7 kilo di bawah? 6 kilo. Bibir anda besi atau timah, guys? Timah. Guys, bibir banggaan kita dari Belanda itu timah. Mereknya apa? Nike atau Adidas? Mereknya Speed. bukan Speed. Ba- Skin. Jadi kita kembali ke topik, bagaimana anda mencintai diri anda sendiri? Ini dulu. Jangan lah. Jangan lempar-lempar. Jawab aja saja nggak apa-apa. Nggak ada penilaian. Bagaimana gitu. tentunya dengan memberikan makan tiap hari. Iya, Makan. lapar makan, gimana? Ngantuk tidur itu salah satu mencintai. Kalau nangis. Nah, iya gitu. Sakit nangis. Kalau nggak sakit, Kamu diajar sambil kurajar kamu. Anggap aja kamu udah ngerti. Lanjut aja ke Bang Dip, Bang Bos, Boy Apa Bos. tadi bang? Pertanyaan Bagaimana anda mencintai diri anda sendiri? self love. Hmm. Cintai.
self jiwa. Mungkin itu adalah suatu hal yang perlu wajib harus ada pada kawan-kawan penonton semuanya, kawan-kawan semuanya harus ada self love terlebih dahulu. Karena ketika kawan-kawan belum selesai pada diri kawan-kawan, jangan pernah mencoba untuk berhubungan dengan orang lain, membuat satu hubungan dengan orang lain. Contohnya kayak gini, contoh simpel kayak gini. Misalnya saya aja contohnya, saya belum selesai dengan diri saya sendiri. Nah, terus saya memilih membuat hubungan dengan satu orang cewek, si Siti lah namanya contohnya, si Siti. Nah, nantinya ketika belum selesai, otomatis belum bahagia. Nantinya ketika saya telah menjalani sebuah hubungan dengan Siti ini, saya akan menuntut kebahagiaan kepada Siti ini. Oke, mungkin 1 hari, 2 minggu, 3 bulan pertama dia masih bisa memberikan kebahagiaan pada saya dan saya nyaman di situ. Cuman Siti kan manusia biasa juga, pasti ada kehilafannya juga. Nah, nantinya ketika terjadi kehilapan tersebut, nah gue pasti akan kecewa, pasti akan marah, sakit hati kepada dia, otomatis saja kayak gitu. Makanya gue sering bilang nih, bahagia dulu, selesai dengan diri sendiri terlebih dahulu, cintai diri sendiri terlebih dahulu, baru membuat sebuah hubungan. Karena ketika telah selesai itu semua, maka kita akan bahagia, otomatis akan bahagia, diri sendiri akan bahagia, pasangan kita juga harus kayak gitu. Ketika keduanya udah saling sama-sama bahagia dan menjalin sebuah hubungan, bukan lagi menuntut kebahagiaan terhadap pasangannya. Cuman keduanya akan berlomba-lomba untuk saling membahagiakan. Itulah titik romantisnya. Ya, gitu. Jadi cuma ada simpulkan. Aduh, otak Anda di mana itu? Anda punya telinga untuk mendengar, punya mulut untuk bicara, untuk mencium. Anda tuh mendengar tuh masuk kuping kanan, keluar di burit, keluar di burit, jadi kentut kamu. Aduh, nggak bau. Jadi mencintai diri sendiri menurut Bang Boy tadi, cintai diri sendiri dulu, baru bisa kita mencintai orang lain. Gitu. Kalau kita bahagia, bisa membahagiakan diri sendiri, otomatis kita akan bisa membahagiakan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Ketika seorang insan, dua pasangan ini sudah bisa membahagiakan dirinya sendiri dan dirinya sendiri, maka mereka akan berlomba-lomba untuk membahagiakan kedua insan. Romantis gak tuh? Romantis enggak, guys? Jangan kalian bahagia. Fokus ke muka ini, guys. Ya, fokus ke perkataan dan tanya jawab kita aja, guys. Muka ini enggak ada manfaatnya. Ini salah diciptakan. Ini lebih dari Tuhan. kerjaan. Gimana cara penciptaan ini, Bang, nih diciptakan dari lebihnya iblis. Ada pas iblis itu diciptakan 100, ada lebihnya 1, guys. Ini Antara buat iblis lagi atau ini enggak? dia. Jadi bingung tadi. Jadi dia, guys. Tapi kata beliau tadi pas pembagian wajah, beliau dapat yang paling terakhir. Jadi makanya kayak gini. Jadi dapat wajah yang seperti ini. Itu salah satu Wajah ganteng. wajah ganteng, guys. Kita Terlalu nanti ganteng, masuk jadi ke jelek. kita mencintai sang pencipta, guys. Kita tidak boleh. Kita harus bersyukur dulu. Iya. Ini wajah nih masih ada mata, guys. Terlalu Masih ada ganteng, telinga, terlalu guys. ganteng jadi jelek. Terlalu ganteng. Ini pasti ganteng di masanya. Masa Nabi siapa kamu? Nah, badan. Ini orang terganteng di masa Nabi Adam, guys. Aduh, ya Allah. Cuman gue masih penasaran yang bisa cinta si Coba Bang kita Dan. keluar dari pertanyaan, kita tanya dulu. Pernah mencintai atau dicintai, guys? Ditolak. Saya tak pernah dicintai. Saya pernah mencintai. Sad boy. Mana set boy? Iya, bujang sedih, bujang kecewa. Jadi kamu nggak pernah dicintai atau ada kisah lucu dalam percintaan? Kisah lucu banyak. Coba Anda. Jelas. Yang Coba mana cerita. yang- Terserah. Kita sharing-sharing aja. Yang paling lucu. Kita nanti kita beri 5 menit untuk cerita, nanti kita masuk pertanyaan yang keempat. Cerita nih. Oh iya, Oh iya. orang pasti mau dengar banyak Kisah orang- dengan orang- seseorang pada masa lalu lah yang Iya. Nggak usah sebut namanya. Nggak usah sebut nama. Sebut aja si Mawar. Siti. Dia aja. Wah, Gimana nih? mana ini Jangan levelnya? tapi dia. Jangan dia, sebut oke. nama Oh ya orang. dia namanya. Tersinggung nanti. Oke. Iya. Oke. Betul. Pada suatu hari. Ada kisah. Jadi gimana? Lanjut Bang.
Jangan ketawa, ini tidak. Kita bukan video lucu nih guys. Kejadiannya baru-baru nih. Baru-baru nih. Iya. Jadi Di 1 bulan. Awalnya kayak gimana dengan Awalnya, cewek? Saya lihat dari IG. Instagram. lihat foto dia. Iya, Atau udah lama kenal, cari di IG gimana? tengok sudah lama. Oh iya. Oh, udah lama. Tengok udah lama ya. Tapi Jadi orang terus. Tengok udah lama, guys. Tapi milik orang terus. Nanti kesempatan kamu berarti cari kesempatan. Iya, Oh, jadi dapatlah kesempatan tadi Kesempatan tadi. di IG. Di IG. Minta nomor. Saya minta nomor. Dapat. Dapat. Bilang boleh minta nomor. Nih. Bagi yang ingin minta nomor cewek di IG, silakan berguru pada Bang Tan. Jadi Dapat jawab. minta nomor dek, dibalas. Ya, balas. Boleh minta nomor tak? Iya. Apa balasnya? Boleh. Boleh. Mana nomornya? Bilang boleh, nomornya nggak ada ya dah. Orang minta nomor bukan minta tulisan. Oh, iya. Terus Nanti kasih. lanjut ke WA. Lanjut ke A, cek WA. Nah, jadi ya. Bilang nggak pacar marah nih cek. Tuh, Enggak pacar oh, jadi gitu caranya remaja kenalan ya. Diawali dengan enggak marah nih abang chat. Iya bang. Alay. Iya marah lah pacarnya kalau tahu. Iya, itu dia bilang. Apa dia jawab? Kalau tahu marah. Eh, Pasti udah punya pacar. Jadi jadi Yang abang kawan papa saya. jadi lu kawannya papa ya. nanti dulu. Bukan kawan dekat bukan. Udah, Kawan tunggu kerjaan. dulu. Kita luruskan dulu. Minta nomor HP dikasih. Terus kamu bilang apa lagi? Boleh. Enggak pacar marah. Lanjut ke WA tadi enggak pacar marah. Ah, Enggak. Bilang. ngapa terkejut-kejut langsung Iya, kawan Bang. bapak? Gara-gara gue bilang tadi nggak marah pacar Enggak. Terus? Habis itu lupa saya. Ada pengen ingat. Oh, ingat dulu. Kamu bilang sayang ke dia enggak? Hah? Kamu pas kamu nggak bilang sayang. Jadi kenapa sampai dia bilang kamu kawannya papanya? Kenapa? kamu yang ngajak dia jalan kah? Bukan. Oh. Kamu nembak dia langsung? Bukan. Terus Oh, kamu. gimana nih? Udah bilang nggak marah pacar, boleh aku chat nih. Oh, iya. Nah. Boleh. Abang kawan papa saya. Jadi kalau kawan papa nggak boleh chat gitu. Dia bilang emangnya Salah ya? salah. Kalau Kalau abang kawan papanya nggak boleh chat. Malahan itu lebih Hmm, gitu. udah kenal sama bapaknya kan? Bisa kenal lagi dengan anaknya. Tunggu dulu, kenal dengan bapaknya di mana dulu nih? Satu kerjaan. Pekerjaan. Dia nggak ada kerjaan. Iya, apa pekerjaan kalian? Kerjaannya. Pekerjaannya cinta. Ya, pokoknya pekerjaan yang halal. Masih halal, masih halal. Jadi, Sampai sekarang? Bilang tadi apa tadi? Lupa tadi. ya, pekerjaannya itu. Kenapa? Kalau kawan papa kenapa? Hmm. Nggak boleh. Boleh. Abang sering bikin cheat. Nah, di rumah. Oh, dia sering diskusi tentang pesat kalau bahasa Indonesia Jaring. Jaring. untuk menangkap perangkat ikan. Dia nih kenal sama bapaknya sering diskusi tentang pesat. Jadi si anak bapaknya wanita ini itu alasannya menolak untuk chat dengan abang ini. Wow nggak tuh? Alasannya nolak secara halus banget gitu. Bilang aja kamu jelek gitu. Si cewek ini memang pintar, gue salut sama si cewek Memang ini. halus dia nolak kamu. Alasannya memang keren. Gitu. Keren Nggak kamu. menyakiti hati. Jangan chat dengan saya, kamu tuh kawan bapak. Aduh, gitu amat ya. Kasihan. Sakit nggak? Muka itu sakit.
Bukan. Tapi sekarang udah move on. Enggak. Udah. Udah lah ya. Cewek ini banyak. Enggak, bukan dia juga. Banyak. Bukan dia yang satu dunia ini. Ceweknya. Cewek bukan satu, ribuan. Ribuan jutaan. Ya kan? Satu cowok, 100 cewek. Iya. Itu. Jadi ada lagi? Nggak ada. Enggak ada. Ya kita kalau enggak ada kita tutup. Kita pindah ke pertanyaan keempat lagi. Kita ada 5 pertanyaan untuk kali ini ya. Episode ini 5 pertanyaan mungkin akan di apa? Bikin 3 episode ya. Bahasannya panjang jadi kita bikin 3 episode guys. Ini pertanyaan keempat, nanti ada pertanyaan kelima lagi guys. Jadi kita telah mencintai, ini bukan saya mengurutkan ya, belum saya urutkan. Jadi telah mencintai negara, telah mencintai siapa tadi? Ibu ya. Diri sendiri. Ibu diri sendiri. Orang tua diri sendiri. Bagaimana kita mencintai agama apa? Islam. Agama? Islam. Yakin. Yakin. Kalian beriman? Yakin. Kalian beriman. Ya. Sama, saya bukan iman. Tapi saya beriman ya. Beriman berarti percaya atas agama saya. Agamamu maka agamamu, agamaku maka agamaku. Jadi Anda, saya pertanyaan pertama. Apakah Anda tahu Nabi besar kita umat Islam siapa? Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda mencintai Nabi Muhammad? Sangat mencintai. Sangat. Ya, sangat mencintai Nabi kita, Nabi besar ya Allah. Harus mencintai. Kalau benar Anda mencintai Nabi Muhammad, Takbir. Takbir. apa buktinya? Apa? Apa buktinya Anda mencintai Nabi Muhammad? Apa bukti? Saya lupa. Nah, lupa setiap hari. Kalau cinta tuh kita tak pernah lupa, guys. Aduh, guys. Kita hanya mencintai manusia, guys. Tapi manusia yang membawa kita dari zaman kekafiran ke zaman yang terang menerang saat ini tidak kita cintai, guys. Dia berjuang untuk umatnya, guys. Tapi Anda tidak mencintai. Anda mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW. Tapi apa buktinya, guys? Saya cuma tahu namanya. Untuk Tahu kisahnya. tidak tahu kisahnya, guys. Ya nggak apa-apa, guys. Jadi manusia ini tidak diciptakan ada baik, ada buruk, ada jahat, ada baik, ada mencuri, ada tidak. Ya gini ya, guys. Ini contoh manusia yang buruk, guys. Nabi. Menurut saya, guys. Tapi menurut Tuhan beda. Iya, betul sekali. Menurut Cek manusia, dulu. pandangan kita, apa yang kita lihat beda apa yang Tuhan lihat, guys. Kita tidak boleh langsung mengkafirkan manusia, guys. Jadi inilah batas dia mencintai Nabi Muhammad dengan mengenal namanya. Kisahnya nggak kenal ya? Enggak. Pernah merayakan apa hari kelahiran Nabi Muhammad? Pernah. Isra Mi'raj. Benar. Nah, berarti Anda masih mencintai Nabi Muhammad, tapi lebih ditingkatkan lagi ya. Jadi Anda di mana? Ya, sama yang kata muka kalau untuk benar-benar mencintai ingin, cuman belum sampai ke sana, belum sanggup untuk sampai ke sana. Sama. Ya contoh hal yang lumrah kita laksanakan yaitu dengan memperingati hari-hari besar Islam, dengan menjalankan sholat 5 waktu walaupun sering ketinggalan, dengan menjalani sunnah-sunnah Rasulullah walaupun banyak juga yang ketinggalan, dan menghindari dari larangan Allah. Mungkin itu salah satu contohnya. Iya. Nabi Muhammad itu adalah utusan terakhir untuk umat manusia. Tujuan beliau diturunkan ke bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu perdamaian, percintaan, kasih sayang, maka itulah disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, maka kita akan menciptakan Nabi Muhammad. Jadi pertanyaan ke Saya ingin menyampaikan dikit bang. Saya sangat sepakat sama yang dikatakan Bang Ujak tadi terkait bahwa cintai Allah terlebih dahulu baru mencintai pasangan kita. Memang itu memang sepakat. Karena saya berprinsip begini, ada 3 hal yang bisa merusak manusia, itu harta, tahta, dan asmara. Harta mungkin kita tahu bagaimananya.
tahta, mungkin kita tahu juga bagaimana. Yang ketiga ini asmara. Asmara ini sangat rentan terjadi pada anak muda zaman sekarang. Ketika dia salah meletakkan asmaranya. Coba bagaimana ketika kita mencintai, meletakkan asmara kita kepada Allah terlebih dahulu, Tuhan kita terlebih dahulu, Rasul kita terlebih dahulu. Insya Allah kita tidak akan melenceng nantinya, tidak akan terjadi sakit hati, kecewa dan lain sebagainya, begitu. Ngerti kamu. Kamu ngangguk aja, ada ngerti kan? Suruh kamu nyimpul daca. Daca apa nih kan? Daca nih kan? Enggak bisa, enggak paham dia guys. Jadi gitu kesimpulannya guys. Jadi kita urutkan dari pertama. Yang pertama harus kita cintai. Ini menurut pendapat kami ya guys. Kami orang awam, orang yang menimba ilmu guys. Di atas kami lebih banyak orang lebih paham guys. Kalau kami salah kata, mohon diperbaiki, mohon diarahkan. Ya, cinta yang pertama menurut kami lah, kita harus mencintai yang menciptakan cinta itu tersebut guys. Ya, menurut agama Islam, siapakah yang mencintai semua ini? Ya menurut keyakinan kami agama Islam yaitu Allah Subhanahu Ta'ala guys. Cuma Allah baru ilmu yang diturunkan, segala yang diturunkan melalui Nabi besar kami Nabi Muhammad SAW, baru kita harus mencintai Nabi Muhammad, lalu mencintai kedua orang tua. Tapi kedua orang tua ada ibu dan bapak. Tapi di dalam Islam lebih ditekankan ke ibu. Tapi baru bapak. Itu kita jelaskan kenapa gitu nanti aja lah. Kita ilmunya belum sampai di situ. Baru kita mencintai diri sendiri, baru kita mencintai orang lain dah. Jadi itu mencintai anak orang. Yang Maha Esa, Rasulnya adalah pesuruh Allah dari Nabi Muhammad. Baru mencintai kedua orang tua, diri sendiri, baru kita mencintai pasangan kita guys. Maka sempurnalah cinta tadi. Jadi definisi cinta itu belum ada, tapi bagaimana mencintai itu sudah digambarkan oleh Islam guys. Jadi silakan jika ingin cintanya itu baik, lurus dan tidak keluar dari zona nyaman. Jadi kembalilah cinta yang sebenarnya hakikat cinta yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Amin. Kita tutup atau ada kesimpulan atau close? Ada pertanyaan? Mungkin ada kata-kata terakhir. Closing statement, bro. Ya, tutup dengan sebuah kalimat. Oke, mungkin closing statement dari gua kayak gini. Jangan lu bilang cinta kepada pasangan lu ketika lu belum sanggup untuk mengaplikasikan cinta tersebut. Contoh gini, lu jangan mengatakan cinta hanya untuk sekedar pacaran saja. Kalau emang lu benar-benar cinta kepada pasangan lu datangi rumahnya, lu temui bapaknya dan lu lamar dia di sana. Itu baru laki, bro. Itu baru cinta. Itu baru laki yang sudah saya bilang. Kamu lagi jangan kalau cowok sejati bukan memacari tapi menikahi. Mantap. Baru masuk Bang Dani, baru paham dia. Jadi catat ya. Di dalam dunia ini tidak ada pacaran guys. Tokoh ini. Menikahlah baru kita pacaran. Itulah cowok sejati guys. Nikahi baru. Bukan menikahi baru. Cowok sejati bukan memacari tapi menikahi. Nikahi dulu baru pacari. Cinta itu hal yang sangat sakral. Jadi maka muliakanlah dengan akad nikah. Pada malam ini, segmen ini kita tutup dengan ya tadi ada cinta kepada Tuhan, cinta kepada Nabi, baru cinta kepada orang tua, cinta kepada diri sendiri, baru mencintai pasangan. Jadi itulah urutan menurut kami dalam percintaan guys. Maka berakhirnya dari kami tutup, atau ada salah atau kekurangan atau kesilapan kami mohon diluruskan, atau DM pribadi aja, jangan dihujat guys. Ini konten pertama kami guys, tolong guys, karena luruskan guys. Karena semua kebenaran yang kami ucapkan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kesalahan kami yang kami ucapkan itu adalah datangnya dari setan, dan kami aman. Mohon jangan ajak kami kan. Iya guys. Kami tutup, mungkin segmen selanjutnya akan lebih mendalam membahas tentang cinta. Ya guys, kami tutup dari inilah pujangga cinta kita. Sempurna. Sempurna. Ayah.